Taktik jitu Rusia, bom pembangkit listrik pasukan Ukraina miskin senjata. Hancurnya sejumlah pembangkit listrik ternyata tidak cuma membuat sebagian wilayah Ukraina gelap gulita. Masalah serius juga mendatangi militer Ukraina yang kekurangan pasukan senjata dan amunisi. Dilansir Viva Militer dari TASS, pemadaman listrik berkala harus dilakukan oleh otoritas Ukraina akibat serangan rudal dan artileri militer Rusia yang menghancurkan sejumlah pembangkit listrik. Akibatnya, distribusi senjata ke unit angkatan bersenjata Ukraina menjadi terhambat. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Milisi Rakyat Republik Rakyat Luhansk, Andrei Maroko. Kerusakan kemarin pada sistem kelistrikan Ukraina telah berdampak negatif pada pengiriman senjata, amunisi, dan sumber daya material ke formasi bersenjata Ukraina di garis keterlibatan di zona tanggung jawab Milisi Rakyat LPR, katanya. Pengiriman persediaan senjata dan amunisi dipastikan terlambat lantaran tidak ada jaringan listrik untuk melakukan pengisian bahan bakar. Saat bergerak di malam hari, kondisi jalan menjadi sangat gelap karena lampu utama penerangan jalan mati total. Konvoi militer diperlambat oleh keterlambatan dan perpanjangan pengisian bahan bakar kendaraan atau lampu lalu lintas yang tidak berfungsi di kota-kota besar. Koordinasi juga terganggu karena sebagian kurangnya komunikasi, kata Maroko melanjutkan. Pada Rabu, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menyatakan bahwa setengah dari wilayah Ukraina kehilangan aliran listrik. Hingga saat ini, proses perbaikan masih berlangsung sepanjang waktu. Putin, kebijakan bodoh Eropa picu krisis energi dan pangan. Presiden Vladimir Putin mengatakan kepicikan para politisi Eropa lah yang memicu krisis energi, bukan Rusia. Ia pun menegaskan Rusia siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi krisis pangan global. Kami melihat upaya untuk mengalihkan kesalahan atas apa yang terjadi di pasar makanan di Rusia. Tetapi ini adalah upaya untuk menyalahkan orang lain, kata Putin dalam sebuah wawancara dengan Rusia 1 seperti dikutip dari Sputnik Sabtu 4 Juni. Dia ingat bahwa bertentangan dengan klaim politisi Barat, masalah di pasar makanan global dimulai selama pandemi COVID-19, jauh sebelum Rusia memulai operasi militer khusus di Ukraina. Putin juga menyebut bahwa peran Ukraina sebagai pengekspor komoditas pangan tidak sepenting yang dibuat oleh Barat. Dunia memproduksi sekitar 800 juta ton biji-bijian dan gandum per tahun. Sedangkan kita diberitahu bahwa Ukraina siap mengekspor 20 juta ton. 20 juta ton dibandingkan dalam 800 juta ton yang dibuat dunia adalah 2,5% dari angka itu. Tapi jika kami melanjutkan dari fakta bahwa gandum hanya menghasilkan 20% dari total pasokan makanan, dan ini adalah kenyataan. Ini bukan angka kami tapi angka PBB. Ini berarti bahwa 20 juta ton gandum Ukraina membuat 0,5%, terang Putin. Dia menambahkan bahwa angka 20 juta ton itu adalah angka ekspor potensial dengan kemampuan nyata Kiev hari ini. Putin mencirikan keputusan negara-negara Barat untuk memberikan sanksi kepada produsen pupuk Rusia sebagai kebijakan picik, bodoh, dan keliru yang mengarah kepada jalan buntu. Dia memperingatkan bahwa karena sanksi, situasi di pasar pupuk dunia akan memburuk, dengan harga pangan selanjutnya diperkirakan akan naik lebih jauh. Hal yang sama berlaku untuk energi, kata Presiden Rusia. Mencatat bahwa negara-negara Barat melebih-lebihkan kemungkinan sumber energi alternatif dan kebijakan berpandangan pendek. Brussel berada di balik krisis harga saat ini. Putin menepis klaim
bahwa Rusia diduga berusaha memblokir ekspor biji-bijian Ukraina, menyebut tuduhan itu sebagai gertakan dan menunjukkan bahwa cara termurah untuk mengekspor biji-bijian Ukraina sebenarnya adalah mengirimkan melalui Belarusia, tetapi ini akan memerlukan pencabutan sanksi terhadap Ming. Kiev juga masih memiliki akses untuk mengirim gandum ke sungai Danube melalui Polandia. Putin meminta Kiev untuk membersihkan daerah di bawah kendalinya dari ranjau laut dan sengaja menenggelamkan kapal untuk memastikan ekspor pasokan makanan yang aman. Ia juga menunjuk bahwa Rusia sedang menyelesaikan pekerjaan untuk membersihkan daerah yang berada di bawah kendalinya dan akan siap untuk memastikan pengangkutan barang secara damai dan masuknya kapal ke pelabuhan Laut Hitam dan Azov. Dia menambahkan bahwa masih ada puluhan kapal komersial asing yang masih terjebak di pelabuhan Ukraina dan awak mereka secara efektif disandra. Presiden Rusia ini juga mengumumkan bahwa Rusia siap meningkatkan ekspor gandumnya sendiri menjadi 50 juta ton. Pada tahun pertanian saat ini 2021-2022 kami akan mengekspor 37 juta ton. Pada 2022-2023 saya pikir kami akan meningkatkan ini menjadi 50 juta ton, pungkas Putin. Kementerian Pertahanan Rusia merilis data keberhasilan besar-besaran pasca serangan di sejumlah provinsi Ukraina dengan target 8 wilayah. Militer Rusia menghancurkan banyak infrastruktur militer dan pusat energi Ukraina. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia, RIA Novosti, Kementerian Pertahanan Rusia memastikan jika hingga hari ini serangan belum dihentikan. Dengan menggunakan rudal presisi tinggi, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menghujani 10 provinsi yaitu Kiev, Lviv, Sumy, Zaporizhzhia, Mykolaiv, Vinnytsia, Rivne, Khmelnytskyi, Dnepropetrovsk, dan Odessa. Tidak asal hantam, Kementerian Pertahanan Rusia memastikan jika fokus utamanya adalah menghancurkan markas komando, gudang senjata, dan fasilitas angkatan bersenjata Ukraina lainnya. Selain itu, infrastruktur energi juga tidak luput dari hantaman rudal dengan tujuan melumpuhkan gerak pasukan Ukraina. Hari ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah melakukan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh presisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer serta sistem energi Ukraina. Semua target yang ditentukan terkena bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia.